Terima kasih Tuhan untuk sore malam hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih bahwa Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang berdaulat atas semua yang terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu Roh Kudus kuasai hidup kami malam hari ini. Supaya setiap kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Dan izinkan hari ini Tuhan, untuk Engkau berbicara melebihi kemampuan pikiran kami bisa mengerti. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya, silahkan duduk saudara. Ya. Shalom, selamat malam semuanya saudara, apa kabarnya? Saya berharap saudara dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Nah saudara, tema besar keluarga Grow Center sepanjang tahun 2023. Sepanjang tahun ini kita sedang terus berbicara tentang satu hal, yaitu build atau membangun. Amin. Apa yang kita bangun sepanjang tahun ini saudara, yang pertama adalah kita bangun keintiman. Oleh karena itu sepanjang dari bulan Maret 3 bulan kita terus berbicara tentang keintiman saudara. Kemudian hal yang kedua yang kita bangun, kita berbicara tentang pemuritan atau discipleship. Tapi saudara harus mengerti bahwa tujuan daripada kita membangun keintiman, tujuan daripada keluarga besar ini sudah melakukan pemuritan, itu tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk supaya kita bisa menyelamatkan yang terhilang, saving the lost, atau menyelesaikan amanat agung. Amin saudara. Tapi mengertikah saudara bahwa saving the lost atau menyelesaikan amanat agung itu hanya menjadi sebuah program, sebuah wacana tanpa kita memahami saudara bahwa manusia berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu sepanjang bulan September kemarin kita berminggu-minggu bicara tentang bagaimana manusia itu berharga. Waktu kita mengerti diri kita berharga, waktu kita mengerti orang lain berharga, maka kita akan otomatis menyelesaikan amanat agung, memberitakan kabar baik buat setiap orang di sekeliling kita. Amin. Oleh karena itu saudara, sepanjang bulan Oktober ini izinkan kami untuk melanjutkan tema keluarga besar di tempat ini, yaitu saudara tentang kejatuhan manusia. Amin. Kita buka Alkitab kita saudara dari Roma 3 ayat 23. Sepanjang 30 menit ini saya akan membahas hanya ayat ini. Firman Tuhan katakan begini saudara. Karena semua orang, artinya siapa? Tidak peduli siapapun kita, pokoknya selama kita manusia, firman Tuhan katakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi hari ini kita akan membahas dua hal ini, yaitu semua manusia telah berbuat dosa dan yang kedua semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Yang pertama kita akan lihat saudara, semua orang telah berbuat dosa. Coba the next slide. Saudara, dosa itu memiliki arti bermacam-macam. Ada 5, tapi saya ambil satu yang sering kita bahas, yaitu bahwa dosa dalam bahasa asli Yunani itu ditulis harmatia. Saudara tentu tahu ini. Artinya apa? Titik tidak mencapai target atau sasaran. Arti seperti perumpamaan, yaitu ketika kita melemparkan panah saudara, tidak mencapai di tengahnya, itu artinya tidak tepat sasaran. Meskipun cuman melenceng 1 cm, 5 cm, 10 cm, 1 meter, itu tetap tidak kena sasaran. Amin. Oleh karena itu saudara, semua manusia telah berbuat dosa. Artinya apa? Artinya adalah semua manusia telah melenceng dari originalitas desain Tuhan atas manusia. Setiap kita saudara, siapapun kita, ternyata akibat dosa itu telah membuat hidup kita melenceng dari originalitas desain Tuhan atas kita. Amin. Oleh karena itu mari kita lihat sebenarnya apa sih desain originalitas Tuhan atas manusia. Coba the next slide.
Firman Tuhan katakan, saudara tahu ayat ini? Ini adalah desain originalitas Tuhan atas manusia. Dikatakan apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Satu hari saya mendengarkan saudara melihat sebuah sosial media. Ada seorang anak hamba Tuhan, dia cerita begini. Waktu Tuhan menciptakan ikan, Tuhan itu berfirman kepada air, saudara. Nanti saudara baca Kejadian pertama. Maka waktu Tuhan berkata kepada air, berfirman kepada air, maka muncul dari air itu ikan. Waktu Tuhan mau menciptakan tanaman, Tuhan berfirman kepada tanah, maka dari tanah itu muncul tanaman. Tapi tahukah saudara, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bilang gini, dia berfirman kepada dirinya sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Terus saudara hamba Tuhan itu bilang begini. Air tanpa ikan tetap air. Tapi ikan tanpa air, ikan tidak bisa hidup. Tanaman tanpa tanah tetap adalah tanah tanpa tanaman tetap adalah tanah. Tapi tanaman tanpa tanah, tanaman itu mati. Dia bilang begini lagi, Tuhan tanpa manusia tetap dia adalah Tuhan. Tapi manusia tanpa Tuhan, manusia nggak bisa hidup karena memang manusia diciptakan di dalam habitatnya Tuhan sendiri. Makanya firman Tuhan bilang begini, baiklah kita, Tuhan berfirman sama dirinya menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Makanya saudara, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Bulan lalu kalau saudara terus hadir di tempat ini, kita bicara segambar dan serupa. Kita bicara segambar dan serupa. Coba the next slide, loncat 2. Nah, saudara tahukah saudara, kenapa kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan? Karena begini saudara, saya pernah jelaskan ini, tapi saya ingin bagikan lagi kepada saudara. Kenapa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan? Karena Allah kita adalah kasih. Allah kita bukan Allah yang punya kasih, tapi dia sendiri adalah kasih. Allah bukan punya kasih, kalau Allah punya kasih, Allah bagikan kasih ke banyak orang di paling ujung, kasihan yang terakhir datang, habis kasihnya. Tapi karena Allah adalah kasih, dia adalah pribadi itu sendiri. Dan kasih itu menjadi lengkap ketika kasih itu bisa disalurkan. Saudara yang punya anak, pasti saudara lebih mudah mengerti. Cinta kita itu hanya bisa disalurkan ketika ada objek. Kalau saudara udah bilang gini, seorang pria, Pastor aku lagi jatuh cinta. Sama siapa? Nggak ada, pret. Lu jatuh cinta sama apa? Jatuh cinta itu kan harus ada objek. Sesuatu yang bisa disalurkan. Makanya Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa. Supaya begini, Allah bisa menyalurkan. Ketika Tuhan bisa menyalurkan kasih-Nya, maka Allah kita mempunyai hubungan, relationship. Makanya kalau saudara baca, Tuhan itu jalan-jalan di taman sama Adam, ngobrol. Berdampingan saudara, punya hubungan yang intim. Amin saudara. Makanya keintiman itu hanya bisa terjadi lewat orang yang saudara kenal. Amin saudara. Kenapa? Karena keintiman harus dimulai dari hubungan. Amin. Nah, kita lanjut dulu saudara, kita lanjut. Tapi tahukah saudara, firman Tuhan katakan, semua orang bukan hanya berbuat dosa, tapi semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Coba the next slide. Terus satu lagi. Nah saudara, kata kemuliaan itu dalam bahasa aslinya itu memiliki dua arti. Yaitu kabot dan doksa.
Kabot dan doksa itu memiliki arti berat, bobot, dan sifat yang utama. Jadi kemuliaan itu bicara bobotnya Tuhan. Jadi saudara, kemuliaan Tuhan tuh gak ada hubungan dengan merinding-merinding. Saudara lagi nyembah Tuhan yang merinding. Kalau begitu saudara kuburan banyak kemuliaan Tuhan dong. Kemuliaan Tuhan tuh saudara gak ada hubungannya saudara dengan apa ya, tepuk tangan gitu. Saudara gak salah ngomong berikan kemuliaan sama Tuhan. Tapi enggak saudara, kalau tepuk tangan adalah kemuliaan Tuhan, maka di lapangan bola lebih banyak kemuliaannya daripada gereja. Karena orang yang tepuk tangan di lapangan bola lebih semangat daripada di gereja. Karena apa saudara? Kemuliaan itu bicara bobot, berat, sifat yang utama. Artinya apa? Kemuliaan bicara kualitas ilahi. Jadi saudara, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua orang telah kehilangan kualitas Allah di dalam hidupnya. The next slide. Coba the next slide lagi. Nah, tadi saudara lihat ya. Waktu kita bicara tadi saya bilang manusia semua telah kehilangan jatuh dalam dosa. Artinya rupa dan gambar Kristus hilang. Waktu manusia kehilangan kemuliaan, saudara, artinya apa? Kualitas ilahi hilang. Artinya apa saudara? Waktu Tuhan memberikan gambar dan rupa, Tuhan memberikan kualitasnya dalam hidup kita. Itu yang membuat saudara dan saya, kita punya identitas. Amin saudara. Orang boleh bilang saudara anak haram, orang boleh bilang saudara gak punya masa depan. Tapi saudara ngerti dan tahu bahwa waktu kita diciptakan segambar dan serupa, kita punya identitas. Identitas itulah yang menentukan potensi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Makanya dengar saudara, potensimu tidak ditentukan oleh apa yang orang katakan, tapi potensi kita ditentukan oleh identitas kita. Dan waktu saudara mengerti potensimu, maka saudara akan mengerti tujuan hidupmu atau destiny yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang pasang seatbelt. Kita baca Kejadian 3 ayat yang pertama. Jadi saudara, dari pertama iblis itu pengen merusak ini, lihat nih. Saudara tahu cerita kejatuhan manusia. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buka buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. The next. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Saudara perhatikan ayat 4 nih. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, dengar, sekali-kali kamu makan buah itu, kamu tidak akan mati. Tetapi dia bilang ini, Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara dengar, ini penting. Tahukah saudara, sejak awal iblis itu pengen merusak satu hal dalam kehidupan manusia, yaitu gambar dan rupa Tuhan. Iblis tuh bilang begini, waktu kamu makan buah itu, maka kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal sesungguhnya mereka sudah segambar dan serupa dengan Allah. Tapi iblis bilang ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara dengar, masalah terbesar saudara yang iblis coba selalu ingin hancurkan dalam hidup kita, itu adalah gambar dan rupa Allah di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena iblis ngerti saudara, kalau gambar dan rupa Allah di dalam diri kita rusak, maka saudara tadi ingat yang pertama, waktu kita segambar, kita punya hubungan, kita punya keintiman.
Waktu kita segambar dan serupa, saudara, kita punya identitas, kita tahu potensi, kita tahu destiny. Jadi saudara dengar, iblis waktu rusak gambar Allah di dalam diri kita, maka tahukah saudara, hari itu manusia kehilangan keintiman dengan Tuhan dan manusia kehilangan tujuan hidupnya di dalam Tuhan. Waktu manusia kehilangan dua hal ini, waktu manusia kehilangan keintiman saudara, maka manusia tidak bisa dengar suara Tuhan. Waktu manusia nggak bisa dengar suara Tuhan, titik itulah manusia hidupnya tersesat. Tahukah saudara, tersesat itu bukan tidak tahu tujuan, tapi tersesat adalah tidak tahu dia ada di mana. Makanya waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan nanya sama Adam, Adam, di manakah engkau? Bukan karena Adam tidak tahu, saudara, bukan karena Tuhan gak tahu Adam di mana, tapi Tuhan pengen Adam tahu dia ada di mana. Kenapa? Hari waktu Adam jatuh di dalam dosa, gambar dan rupa Tuhan hilang dalam dirinya. Detik itu Adam tersesat, dia tidak tahu dia ada di mana. Makanya saudara, kalau saudara tersesat, saudara, saya dari Jakarta, saya mau ke Bandung. Saya tahu tujuannya mana? Bandung. Tapi zaman waktu dulu saudara pernah ngalamin gak punya Waze, gak punya Google Map. Kalau nyetir dari Jakarta ke Bandung, saya pernah saudara. Tol dari Jakarta ke Bandung, bablas ke Bogor. Waktu saya keluar, saya enggak tahu entah ada di mana saudara. Itu hutan-hutan. Kalau dulu nggak ada Waze, apa yang saya lakukan? Pertama kali waktu saya keluar ketemu orang, yang saya tanya bukan saya nanya Bandung di mana, enggak. Yang saya tanya adalah begini, Pak, Bu, saya ada di mana? Betul? Om ada di Bojongkoneng. Waduh, Bojongkoneng di mana itu? Gak tahu. Arahnya kemana? Ke Bandung. Lalu ditunjukkan. Makanya dengar saudara. Iblis, aduh ini saya harus hati-hati ngomong ini. Iblis itu bukan hanya saudara pengen ke neraka. Saya tidak bilang ini neraka tuh gak ada. Sorga dan neraka itu nyata. Tapi dengar saudara. Kalau saudara kehilangan keintiman, iblis gak perlu seret saudara ke neraka. Karena saudara sudah pasti tersesat jalannya. Amin. Karena begini saudara, waktu kita tidak mengetahui destiny, tujuan hidup, maka apa saudara? Waktu saudara kehilangan kemuliaan Tuhan, saudara kehilangan kualitas ilahi, maka tadi lihat saudara, waktu tadi dilihat saudara di sini, gambar dan rupa Tuhan menentukan identitas. Lalu identitas saudara itu menentukan apa saudara? Potensi dan destiny. Tahukah saudara waktu kita tidak tahu destiny tujuan hidup kita, kita nggak akan pernah sampai garis akhir. Makanya dengar saudara, iblis itu nggak pusing saudara beribadah. Iblis itu saudara nggak pusing saudara melayani Tuhan. Saya bilang begini, bukan berarti kita tidak perlu melayani, kita perlu melayani. Tapi yang penting buat Tuhan adalah kita berjalan sampai garis akhir. Makanya berapa banyak saudara hamba Tuhan yang pelayanannya hebat berakhir di dalam kekacauan hidupnya. Berapa banyak anak Tuhan yang berapi-api sama Tuhan. Saudara, melayani Tuhan mati-matian. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala saudara. Beta laskar Kristus, siap mati buat Kristus saudara. Dicoel sama gondol wewe cewek, tinggalkan Kristus. Waktu di parang golok, beta laskar Kristus siap saudara, mau diparang. Tapi iblis hari ini saudara,
Dia lebih pintar daripada kita. Makanya ada seorang hamba Tuhan bilang gini, untuk membunuh kekristenan, jangan berikan mereka penderitaan. Karena waktu orang Kristen makin menderita, dia makin kuat. Berikan mereka berkat. Berikan mereka kenyamanan. Maka anak-anak Tuhan akan berguguran. Makanya ada seorang psikolog, dia bilang begini, apa itu orang Kristen? Orang Kristen dia bilang gini, itu setipis kulit. Kamu kerok itu kulitnya, kamu akan lihat dalamnya. Itu busuknya minta ampun. Kamu tusuk sedikit akan keluar aslinya. Saudara, kita akan lihat. Oleh karena itu saudara, goal daripada kekristenan itu adalah keserupaan dengan Kristus. Saya ulangi. Goal daripada kekristenan bukan masuk sorga. Saya harus hati-hati ngomong ini. Saya bilang ini bukan berarti sorga tidak ada. Sorga dan neraka nyata. Tapi goal kekristenan adalah menjadi serupa dengan Kristus. Karena waktu kita serupa dengan Kristus, sudah pasti tempatnya di mana? Di sorga, saudara. Yang menggelikan hari ini adalah, saudara tahukah? Banyak orang Kristen suka sorga, tapi dia nggak suka pemiliknya. Saya seperti ini, saudara. Saya suka rumah Pastor Timmy, tapi saya nggak suka Pastor Timmy-nya. Banyak orang Kristen berlari-lari pengen ke sorga, semua lakukan apapun untuk bisa masuk sorga, tapi dia nggak suka siapa yang ada di sana, Yesus itu. Makanya goal kekristenan itu bukan hanya tempat, tapi pribadi Yesus. Kenapa? Karena sorga itu bukan bicara nanti, tapi sorga juga bicara hari ini. Kalau hidupmu dan saya berjalan dengan Yesus, maka sorga datang di bumi. Tapi ketiadaan Yesus di dalam hidup kita, itu yang membuat bumi di mana kita tinggal, keluarga kita, perusahaan kita, merasakan neraka lebih dahulu sebelum kita dihakimi oleh Tuhan nanti. Amin saudara. Mukanya melototin saya. Oleh karena itu kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan katakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tahukah saudara bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu bukan hanya untuk menebus dosa kita. Betul, Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Tapi kenapa Yesus tuh harus mati? Karena satu hal yang Tuhan ingin lakukan. Dia ingin mengembalikan gambar dan rupa Kristus ke dalam hidup kita. Menurut saya kalau Tuhan cuma ingin menebus dosa kita, saudara, mungkin dia nggak perlu capek-capek kirim anaknya. Cukup menjentikkan jarinya mungkin bisa dosa. Tapi saudara, keserupaan itu hanya bisa dikembalikan ketika ada darah yang tercurah. Makanya saudara, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Adam saudara tahu Tuhan ambil binatang. Dia sembelih dan pakaikan cawat dari kulit binatang. Kenapa? Karena keserupaan itu berbicara DNA yang dilepaskan. Makanya dengar ibu-ibu, kenapa kelahiran selalu ada darah?
Karena selalu saudara, darah itu bicara apa? Bicara covenant, perjanjian dengan Tuhan. Amin. Makanya iblis tiru. Kalau perjanjian yang paling kuat, saudara tahu selalu di film-film tuh kan, perjanjian apa? Darah. Karena ketika kita mengadakan perjanjian darah, tahukah saudara, rupa dan gambar iblis itu transfer dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu saudara, hari ini ketika saudara mengerti bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan, maka saudara kita yang duduk di tempat ini, kita sudah diselamatkan Tuhan. Coba the next slide. Saudara lihat, ini adalah khotbah dari Pastor Raymond minggu lalu. Waktu gambar dan rupa Tuhan dalam hidup kita, saudara, dikembalikan, maka akan membuat kita menemukan identitas kita. Membuat kita menemukan rasa aman. Dan membuat kita akan diperlengkapi untuk berjalan dalam rencana Tuhan. Dan diberikan otoritas untuk memenuhi tujuannya. Makanya kenapa saudara, manusia berharga itu selalu sejajar dengan kita harus membahas kejatuhan manusia. Karena the next slide tujuannya ini. Ketika saudara sudah diselamatkan, tahukah saudara bahwa setiap orang di muka bumi ini berhak mendapat kesempatan untuk mendengarkan Injil kabar baik. Setiap orang berhak untuk mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan melalui kehadiran Roh Kudus. The next slide. Oleh karena itu saudara, setiap saudara semua di tempat ini, kita punya kesempatan untuk menceritakan Injil kepada setiap orang. Makanya tahukah saudara, kemarin ketika di Amsterdam ini everyone, itu saudara sebanyak 150 negara hamba-hamba Tuhan dari 150 negara berkumpul di Amsterdam. Mereka mendeklarasikan begini. Selama 10 tahun, dari tahun 2023 sampai tahun 2033. Kita sepakat, kita mau mati-matian. Bahasa saya pakai lagi nih, kita mau gila-gilaan. Kita mau bayar harganya berapapun supaya setiap orang punya kesempatan dengar Injil. Kenapa? Karena manusia telah kehilangan gambar dan rupa Tuhan. Dan gambar dan rupa Tuhan itu saudara gak bisa digantikan dengan uang. Gambar dan rupa Tuhan itu gak bisa digantikan dengan perbuatan baik saudara. Karena gambar dan rupa Tuhan itu adalah berbicara tentang ruah roh Tuhan yang dilepaskan. Kualitas ilahi yang ditransferkan. Makanya kenapa saudara agama begitu banyak tapi dunia masih kacau. Agama itu saudara dari kata a tidak gama kacau. Artinya adanya agama supaya dunia gak kacau. Tapi kenapa begitu banyak agama toh dunia masih kacau? Karena gambar dan rupa dari si pencipta itu tidak bisa dimanifestasikan lewat agama. Hanya lewat pribadi, yaitu siapa? Yesus. Makanya saudara, kita sepakat setiap saudara 10 tahun ini. Masa sih gak bisa cerita kepada minimal satu orang saja tentang Injil. Itulah goal kita sepanjang tahun ini membangun. Tujuannya untuk apa? Jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Pertanyaannya begini. Maukah saudara janji? Maka beranikah saudara berkata, Tuhan 10 tahun
Masa sih aku gak bisa temukan satu orang saja yang belum kenal Tuhan. Cerita tentang Yesus. Masa sih saudara di dunia sekuler tiap hari kerja saudara 10 tahun. Gak bisa menemukan satu orang yang belum dengar Injil dan saudara cerita kebaikan Tuhan. Saudara gak perlu jadikan mereka Kristen saudara. Tapi saudara cerita bagaimana Yesus bekerja dalam hidupmu. Bagaimana Yesus tolong hidupmu. Bagaimana Yesus pegang tanganmu. Bagaimana Yesus saudara memberikan kau kekuatan di kala kau gak punya kekuatan. Masa sih cerita itu aja gak bisa kepada satu orang? Saya yakin dan percaya saudara bisa. Amin. Karena apa saudara? Karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan dan berbuat dosa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Jesus, Jesus. Saya tundukkan kepala. Saudara, waktu di Amsterdam, Pak Niko dan hampir dengan hamba-hamba Tuhan dari 150 negara. Kami berdiri, termasuk saya. Saya tanya sama diri saya, Tuhan, berani gak sih saya tuh 10 tahun ini. Saya tuh gila-gilaan sama Tuhan. Saya tantang diri, masa Tuhan 10 tahun aku gak bisa cerita satu orang aja tentang Kristus. Masa sih 10 tahun ini aku gak berani cerita satu orang aja. Cerita kebaikan Tuhan. Dan saudara hari itu saya berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan 10 tahun ini aku mungkin gak berani. Aku mungkin takut tapi aku mau. Saudara tundukkan kepalamu. Saudara yang mau 10 tahun ini kita menjangkau everyone. So boleh taruh tanganmu di dadamu. Tuhan, ini kami. Kami taruh tangan kami di dada kami. Pakai hidup kami, Tuhan, 10 tahun ini untuk menyelesaikan amanat agung. Kami tahu bahwa setiap orang berhak untuk mendengarkan tentang Injil. Setiap orang berhak untuk mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan melalui kuasa daripada Roh-Mu. Dan kami juga tahu Tuhan, setiap orang, setiap kami punya kesempatan untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang. Oleh karena itu Tuhan, dari tempat ini berikan kami keberanian ilahi untuk kami berani melangkah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.